Mbak punya ini nggak tips khusus nih buat sobat Halo Foto untuk memastikan kenyamanan si bayi? Dari tadi kita udah muter-muter. Ya, Tipsnya ya udah pasti satu, kamu harus tahu tekniknya. Teknik dari pose-pose ini seperti apa gitu. Kayak salah satu yang tadi kita tunjukin kan ada teknik-teknik tertentu ya untuk membuat bayi nyaman. Terus kedua, banyak-banyaklah mempelajari bayi itu seperti apa sih, kebutuhannya seperti apa. Kalau dia nangis tuh sebenarnya dia maunya apa gitu. Terus setelah itu udah pasti kamu harus menguasai juga ya teknik kameranya, lightingnya gitu. Jadi itu semua akan mendukung. Kadang-kadang misalnya kalau bayinya udah anteng tapi misalnya ya kameranya lemot atau apa, kan nanti keburu nangis juga kan bayinya. Jadi gitu. emang harus proper ya. Berarti ini yang aku bisa tarik nih, kayaknya kalau buat jadi fotografer newborn tuh memang harus ada sertifikasi ya. Iya itu sebisa mungkin ya. Sih ya, sebisa mungkin. Betul. Kan butuh ilmu, mungkin nonton YouTube bisa dan sebagainya. Cuman kan ilmu yang terstruktur itu sebenarnya akan lebih terjamin ya isinya. Betul. Gitu dibanding kamu cuma lihat-lihat di Instagram, cuma lihat-lihat di YouTube kayak gitu. Ada nggak Mbak fotografer favorit Mbak Rara, sumber inspirasi jadi fotografer newborn? Favoritnya tuh yaitu mentor aku, Anna Brand. Yang waktu di Singapura itu ya. Yang pertama kali itu. Iya, dia juga salah satu yang salah satu yang pertama juga untuk fotografi newborn di US ya. Terus setelah ada dua sih, satu lagi Kelly Brown, kalau dia dari Australia ya. Dua itu yang pertama kali menginspirasi aku, yang pas aku pertama kali lihat, oh kok ada foto kayak gini gitu. Ternyata karyanya Anna Brand ya, makanya sampai sekarang masih jadi sumber inspirasi. Gitu. Nih Mbak Rara nih kan selain Instagram Rara Ismam juga punya 2 akun lain ya Mbak. Ada Rara Ismam jalan-jalan sama Rara Ismam prop shop. Ini akun apa nih Mbak kalau boleh tahu? Itu kalau prop shop itu bagian dari akun Rara Ismam kan yang untuk fotografi sama edukasinya. Kalau yang prop shop itu kita kebetulan memproduksi dan menjual props yang khusus untuk dipakai pada saat sesi foto newborn. Oh gitu. Berarti Mbak jualan propsnya juga buat fotografer. Tapi khusus newborn aja gitu. Jadi ya memang props newborn ini kan memang harus spesial juga ya. Jarang juga ya Mbak. Itu dia. Nah zaman dulu aku tuh kalau misalnya beli prop tuh harus pesannya dari luar negeri. Tuh kayak datangnya 3 bulan, 6 bulan baru nyampe sini. Nah dari situlah mulai cari-cari. Maksudnya di Indonesia kan masa sih gitu kan, kita banyak sumber dayanya juga banyak, alamnya juga banyak. Karena banyak yang menggunakan material kayu dan sebagainya gitu kan. Jadi aku research, terus kita coba produksi. Setelah memang standarnya sesuai, akhirnya ya dari cuman dipakai sendiri, akhirnya supaya ya mengembangkan juga teman-teman yang lain biar nggak jauh-jauh beli ke luar negeri gitu. Jadi akhirnya kita buka toko prop shop ini. Kalau yang satu lagi sih yang Rara Ismam jalan-jalan tuh itu baru awal tahun inilah gitu. Baru ngulik ya. Jadi karena emang suka jalan-jalan juga, terus aku kan juga foto kan nggak cuma di Jakarta ya, maksudnya sebenarnya kita terima klien tuh seluruh Indonesia. Jadi kita sering juga foto ke luar pulau, luar kota. Terus aku juga sering
bikin kelas di luar kota gitu. Biasanya kan sambil sekalian lah Sambil sekalian. foto-foto, jalan-jalan gitu. Berarti Mbak Rara nih anak alam juga ya? Iya, soalnya Anak kalau di alam. Jakarta kan jarang ya pemandangan alam Iya, gitu. benar. Makanya dulu kita kalau posting di Instagram yang Rara Ismam tuh sering ada yang nanya kalau misalnya aku jalan-jalan itu di mana kayak gitu-gitu. Akhirnya kayak yang kayaknya kita pisahin aja deh nih gitu biar lebih Rapi. iya kayak gitu. Akhirnya ya terbentuklah akun yang Rara Rara Ismam Ismam jalan-jalan jalan-jalan. ini. Gitu. Nah, selain fotografer newborn nih, Mbak kan juga mentor fotografi newborn. Nah, bisa infoin nggak Mbak buat Sobat Halo Foto, kalau mau misalnya join workshop Mbak tuh gimana caranya? Nah, kalau untuk workshop bisa cek di Instagram @raraismom. Biasanya tuh nanti di situ kamu bisa DM atau chat, ada nomor WhatsApp untuk admin yang akan kasih info tentang gimana sih cara daftar, biaya, dan apa aja sih, seperti apa sih pelatihannya gitu. Flow-nya gitu. Bisa melalui DM atau WhatsApp. Nanti linknya ada di Instagram @raraismom. Berarti Mbak sebulan kira-kira terima berapa murid tuh? Biasanya kalau aku membatasi ya untuk kelas, biasanya kita cuman buka 1 atau 2 kelas maksimal, biasanya 2 kelas untuk 1 bulan. Karena 2 jadwalnya kelas untuk 1 ya bulan. agak susah juga, agak lumayan padat ya. Jadi Iya. terus juga aku membatasi juga jumlah muridnya, jumlah pesertanya, karena supaya lebih fokus aja. Karena kan kita private ya. Biasanya tuh dalam 1 kelas paling 1 atau 2, maksimal 2 peserta. Berarti dalam 1 bulan Mbak terima 4 peserta. Maksimal Gitu. Kalau soalnya rame-rame gitu kan nanti pada berisik ya, terus nggak fokus. Iya, kalau aku lebih ke ini sih, lebih kasihan aja untuk pesertanya. Apa ya? Kan untuk workshop ini investasinya menurut aku lumayan lah gitu harganya gitu. Tapi kalau misalnya rame-rame akhirnya nggak maksimal penyerapan ilmunya kan ya sayang juga gitu. Jadi mendingan private menurut aku lebih maksimal lah untuk proses belajarnya. Boleh infoin nggak Mbak berapa biaya? Untuk workshop itu kan kalau aku ada dua jenis, ada yang private 1 hari, ada yang private 2 hari. Nah, itu kalau untuk 1 hari investasinya untuk sampai saat ini, biasanya kita ganti tahun tuh biasanya naik harganya kan. Tapi kebetulan masih harga yang tahun lalu itu untuk 1 hari di 10 juta, kalau 2 hari bisa lebih hemat jadi 18 juta gitu. Mantap. Terjangkau lah ya daripada terbang ke Singapura. Ya, jauh-jauh. Iya sih, kalau dihitung ya ilmu itu kan sebenarnya ilmu itu kan nilainya relatif ya. Betul. Bisa relatif. Dibilang mahal, tapi ternyata kalau kita lihat dari fungsinya ilmu ini ya ternyata kalau menurut aku ya memang nilai investasinya akan sesuai dengan resikonya kan. Megang bayi kan resikonya tinggi. Jadi kamu harus benar-benar punya ilmu yang ilmunya harus tinggi juga gitu. Nah, biasanya ilmu yang mumpuni ini kan ya harganya lumayan mahal gitu. Betul. Tergantung sih ya, kalau balik lagi ya, kalau kita ngomongin harga mah menurut kita mah itu relatif lah ya. Dan juga ilmunya juga yang didapat jarang gitu, masih jarang. Langsung juga sama ahli yang udah expertise, sudah certified juga. Dapat sertifikat juga Mbak buat para peserta? Itu biasanya kalau untuk workshop yang private memang bedanya tuh itu. Jadi udah pasti dapat sertifikat dari dari @raraismom. Terus kita juga kasih starter kit. Starter kit untuk propsnya ya. Jadi ada beberapa props yang kita kasih untuk memulai bisnis newborn ini. Terus juga ada
selain dari kan kalau pada saat workshop itu hampir 90% itu praktek kan. Iya. Jadi kalau untuk teorinya biasanya kita kasih dalam bentuk online. Jadi ada video-video tutorial dan sebagainya. Karena kita menyiapkan untuk teman-teman yang ikut workshop ini menyiapkan untuk belajar dalam jangka panjang gitu kan. Karena kan pelatihannya ya mungkin cuma 1-2 hari gitu. Iya. Tapi setelah itu kita bisa tetap belajar dengan materi yang udah kita siapkan dan konsultasi selama free ya selama lamanya sampai kiamat tuh. Iya, Ya, pokoknya selama Mbak kamu juga di bidang ini ya Iya, anytime. Tapi biasanya sih anytime. kadang-kadang teman-teman tuh kalau yang udah jago udah jarang konsultasi kan. jarang. Kalau yang udah jago. Iya, maksudnya Mbak juga nggak ninggalin gitu aja kan habis 2 hari. Pasti kan ada Iya, komunitasnya, justru ada menurut aku yang grupnya, paling penting itu bisa ya nanya bebas. setelah Setelah workshopnya itu. itu. Baru kan baru istilahnya baru menuju dunia nyata ya. Benar.